What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini kita mau ngomongin soal dirujak netizen, gimana sih aturan bea barang? Belakangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dirujak netizen plus 62. Yap, apalagi kalau bukan masalah-masalah bea cukai yang viral di media sosial. Sebut aja viral pengiriman sepatu seharga 10 juta rupiah yang dipungut bea masuk lebih dari 30 juta dari Radika Altaf. Terus ada lagi kasus hibah barang nih untuk sekolah luar biasa atau SLB ya di Jakarta. Jadi ini tuh yang dijadiin masalah adalah alat belajar siswa tunanetra Taptilo dari Korea Selatan yang ditagih bea masuk ratusan juta. Juga ada pengiriman action figure hadiah dari perusahaan yang diprotes di media sosial karena tertahan. Nah, banyak gak tuh masalahnya? Tapi nih, mendengar kasus-kasus tadi, jadi penasaran gak sih sama aturannya? Nah, kalau kita menilik laman Bea Cukai, ada nih berbagai aturan barang kiriman, hadiah sampai just tip. Nah, yang pertama ini ada beberapa data yang perlu tercantum di consignment note atau CN atas barang kiriman. Jadi ada nomor identitas barang kiriman, nomor dan tanggal pabean, negara asal, berat kotor, biaya pengangkutan, harga barang, mata uang, nilai dasar perhitungan bea masuk, uraian jumlah dan jenis barang. Juga ada International Mobile Equipment Identity atau IMEI apabila barang kiriman merupakan handphone, komputer genggam, dan atau tablet. Nggak boleh ketinggalan yaitu invoice dan berbagai data lainnya. Nah, yang kedua, kalau urusan tarif bea cukai 7,5% dan PPN 10%, nggak berlaku nih buat produk kosmetik, tas koper sejenisnya, buku, produk tekstil, barang besi atau baja, sepeda, dan jenis sepeda dan sejenisnya, motor dan jam tangan juga berlaku. Nah, kalau barang pribadi, penumpang atau oleh-oleh seharga $500 per orang diberikan pembebasan bea masuk. Kalau biayanya lebih, maka pungutan BM 10% flat, PPN 11% dan PPh 0,5 sampai 10% jika punya NPWP atau 1 sampai 20% jika tidak punya NPWP. Lanjut, soal just tip barang titipan yang dapat disampaikan kepada petugas bea cukai. Kemana? Ke custom declaration. Ingat ya, barang yang bukan kepunyaan penumpang alias titipan kena pajak. Kenapa sih kena pajak? Karena tujuannya untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka melindungi produk dalam negeri. Sehingga pengenaannya tidak melihat jenis transaksinya, apakah komersial atau tidak. Nah, kalau buat barang hibah nih, pemerintah sih katanya mendukung nih kegiatan ibadah, sosial maupun kebudayaan. Salah satu bentuk dukungannya katanya nih memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau cukai pada impor barang hadiah atau hibah dari luar negeri. Jelas ya kalau barang hadiah yang nggak kena pabean. Tapi gimana ya soal aturannya? Terus kenapa sih masih banyak juga kasus kalau aturannya udah jelas? Kita bahas yuk setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar @halana_xx. Wah, bea cukai lagi banyak masalah ya akhir-akhir ini. Lanjut @highxx. Bea cukai makin hari makin banyak masalah. Lanjut @liuxx. Diduga banyak masalah, beranikah bongkar bea cukai? Siapa tahu ada kasus bertumpuk-tumpuk tapi terlihat goib. @saya_xx. Bea cukai itu pernah dibekukan selama 10 tahun dari 1985 hingga 1995 karena banyak sekali masalah. Kewenangannya waktu itu digantikan oleh Sukovindo bekerja sama dengan SGS. Begitu bobroknya sekarang. @beacukai_ri. Lanjut @gdnxx. Kasian adekku, ortunya TKI mau ngirim-ngirim barang dari LN jadi batal gara-gara masalah bea cukai itu. Sebelum dikirim harus di-list semua barang. Terus petugasnya bakal cek apakah di-list sama di paket sama atau enggak. Jadi ya gak bakal dibedah walaupun udah dilakban. Ortunya takut barangnya hilang. @fauzanxx. Sisi gelap bea cukai muncullah. Denda lebih mahal dari harga beli suatu produk. Lawak amat. @witch_xx.
Parah, oleh-oleh makanan juga dipajakin. Emang bawa coklat berapa kilo? Pajak bea cukainya mahal banget, 1 juta jadi 9 juta. Makmur tenan pegawai bea cukai. @adixx. Kok bisa semahal itu sih dari harga aslinya? Gue kira bayar bea cukai ini paling 100 ribuan. Yang terakhir @easterxx. Mau jalan-jalan di dalam negeri tiket akomodasinya mahal. Mau jalan-jalan ke luar negeri males hafalin peraturan bea cukai. Udah paling bener emang jalan-jalan di treadmill aja. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Soal besaran pajak, Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan alias Zulhas telah menerbitkan aturan baru terkait barang impor bawaan penumpang dari luar negeri, yakni Peraturan Menteri Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Jadi nih, secara umum aturan ini tuh berisikan revisi nih jumlah ketentuan dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan penggunaan impor. Jadi nih, secara umum aturan ini tuh berisikan revisi jumlah ketentuan dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Dengan adanya aturan baru ini, pembatasan barang impor bawaan penumpang dari luar negeri yang sebelumnya sempat berlaku sudah tidak berlaku lagi. Jadi nih, artinya pelancong yang udah membawa barang belanjaan dari luar negeri ini udah bebas mau bawa berapa aja. Nah, kalau soal tarif bea masuk barang penumpang, personal use flat sebesar 10%, PPN 10%, dan tarif PPH sesuai PMK. Barang penumpang non-personal use dikenakan tarif sesuai MFN, Most Favored Nation, dan tidak dikurangi $500 alias atas keseluruhan nilai pabean. Nah, gimana pengaplikasian aturan baru ini? Yuk kita simak keterangan Mendak Zulkifli Hasan. Prinsipnya kalau orang belanja, saya nih atau Pak Gatot temannya ke luar negeri beli baju 5 biji boleh, tapi bayar pajaknya. Gitu. Nah, ada 500 mahal, ada 500. Semua siapa aja tuh, Pak. Jadi kalau penumpang 500 boleh dipotong 5 lebihnya bayar. Itu aja. Jadi itu sudah lancar, nggak ada masalah. Yang berikutnya mengenai PMI di kita ngatur hanya 1.500. 1.500 nilainya ya bebas, ya kan? Lebih dari itu ya bayar. Kalau nggak salah 7,5%, Pak ya. Ya, PMI itu 7,5 lebih murah bayarnya. Lain-lain silahkan diatur oleh PMK. Kami nggak ngatur lagi. PMK 203. Jadi kita nggak lagi. Kalau dulu masukin Permendak semua ya rame, itu yang bikin rame. Karena sebetulnya bukan di kita, aturnya di fiskal pajak di PMK. Nah, yang PMI kalau masih ada yang tertahan kemarin, ya karena sudah direvisi Permendaknya berlaku surut. Jadi yang kemarin-kemarin boleh pakai Permendak ini. Jadi tidak ada alasan, ini Permendak lama nggak berlaku. Ya, yang misalnya mulai Desember, Januari, Februari kalau ada yang nggak beres, pakai Permendak ini boleh. Nggak ada lagi, just tip itu ikut aturan sudah ada. Prinsipnya dia kan kargo. Ya, kalau kamu bawa barang diam-diam itu maksudnya apa? Gitu, ya kan? Ya pasti bisa ikutin aturan. Nah, bayarnya ada, tarifnya pajak, ada SNI-nya, ada nomor AS number-nya ada. Ikuti. Kalau bawa diam-diam itu maksudnya apa? Biar nggak bayar pajak atau apa gitu. Dia harus bayar pajak kan. Kalau makanan tuh nggak sembarangan, mesti ada izin edarnya, ya kan. Kalau makanan harus ada sertifikat. Oktober harus ada sertifikat halal gitu. Ya, kalau diam-diam kan nggak bisa begitu. Itu jelas melanggar gitu. Ikut aturan, nggak perlu diatur baru lagi. Jadi kalau penumpang bawa barang $500 free. Nah 500 apa aja itu terserah dia mereka yang lihat. Kalau kita belanja habis 1.000, ada bonnya 1.000 kan, dipotong 500 yang bayar pajak. Nah, kalau soal kasus sebelumnya yaitu pajak bea masuk yang harganya lebih mahal ketimbang harga barang sampai persoalan barang hibah, kita dengerin keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa atau SLB, dan juga pengiriman action figure dari robotik. Laporan mengenai bagaimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut.
seperti kasus pengiriman sepatu oleh atau yang diterima oleh saudara Radhika Altaf yang mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radhika Altaf. Yang kedua adalah menyangkut barang yang dikirimkan untuk sekolah luar biasa. Barang tersebut adalah keyboard 20 buah dan barang kiriman tersebut oleh perusahaan jasa titipan dalam hal ini DHL yang tertanggal 18 Desember 2022. Jadi sudah cukup lama barang ini. Karena nilai barang di atas 1.500, maka DHL mengajukan untuk pemberitahuan import barang khusus pada tanggal 28 Desember tahun 2022 dan menggantikan tujuannya dari sekolah luar biasa SLB sebagai badan kepada perorangan, dalam hal ini kepala sekolahnya. Namun sejak tanggal 17 Januari 2023 Bea Cukai meminta dokumen pendukung untuk permohonan tersebut dan proses ini tidak dilanjutkan, menyebabkan barang itu terkatung-katung disebutkan sebagai barang yang tidak dikuasai. Belakangan muncul di media sosial Twitter atau X bahwa ternyata barang kiriman tersebut adalah hibah untuk sekolah luar biasa. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa Bea Cukai memang menangani berbagai kebutuhan masyarakat dan berbagai jenis pengiriman barang. Dalam kasus hibah untuk SLB ini, Bea Cukai kemudian mengontak dan berkomunikasi langsung dengan pemilik akun X yang memviralkan. Dalam hal ini memang banyak sekali kasus yang diterima oleh Bea Cukai. Saya telah meminta kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, adanya kecepatan, adanya kenyamanan. Di sisi lain, Bea dan Cukai sebagai institusi harus melaksanakan 4 hal, yaitu tugas sebagai revenue collector, tidak sekedar untuk mendapatkan pendapatan dari bea masuk atau pajak, namun Bea Cukai memiliki 3 tugas lain yang sangat penting, yaitu sebagai fasilitator perdagangan atau trade facilitator, sebagai industrial assistant atau mendukung industri dalam negeri, dan sebagai community protector, menjaga masyarakat. Nah, kalau soal masalah-masalah pabean yang kita bahas tadi, yuk obrolin bareng Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, CITA, Ruben Huta Barat. Pak, saya mau tanya terkait dengan belakangan ini kan Bea Cukai itu menjadi sorotan dan ada berbagai masalah gitu ya Pak ya, yang terkuak misalnya kayak sepatu yang katanya harganya 10 juta jadi kena 30 juta gitu, atau barang yang tertahan sampai persoalan just tip. Mungkin pertama gimana sih Bapak melihat masalah-masalah yang terkuak ini gitu? Kalau melihat masalah yang terkuak sebenarnya kan benang merahnya bisa ditarik ya dari beberapa kasus itu ya. Benang merahnya sebenarnya kurangnya fungsi pelayanan secara proaktif yang bisa dilakukan oleh Bea Cukai ya, yang sebenarnya dimungkinkan kan berdasarkan struktur organisasinya ya. Jadi kira-kira benang merahnya itu. Cuma identifikasi masalahnya, kenapa kurang proaktif nih Bea Cukai? Padahal kan sebenarnya masalah-masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan apabila Bea Cukai lebih proaktif untuk
mencari solusi, bukan hanya sekedar bertahan pada argumentasi bahwa Bea Cukai melaksanakan peraturan, padahal sebetulnya ada peraturan lain yang bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, ya kan? Tapi kalau cuma melihat kacamata kuda terhadap satu peraturan saja tanpa melihat sebetulnya ada solusi alternatif yang diberikan oleh satu peraturan, tentu kan jadinya tadi saya sampaikan, terkesan jadinya Bea Cukai sebenarnya tidak berusaha memberikan pelayanan yang bersifat proaktif. Padahal kan yang harus diingat adalah Bea Cukai kan sebenarnya seharusnya sekarang fungsi pelayanan lebih dikedepankan. Nggak bisa terlepas dari histori Bea Cukai. Awalnya kan mereka kan bersifat kantor inspeksi ya. Kantor-kantor Bea Cukai ini kan dulu kan sebelum Undang-Undang 10 tahun 95 itu mereka kantor-kantor yang melayani masyarakat itu namanya kantor inspeksi, lebih bersifat inspeksi daripada pelayanan. Namun kan sekarang kan kantor Bea Cukai namanya sudah kantor pelayanan dan pengawasan. Jadi seharusnya juga insan Bea Cukai ini bisa mengingat bahwa fungsi pelayanan itu sekarang melekat loh ke mereka. Pak, tapi kalau misalnya Bea Cukai gitu ya diminta untuk berbenah gitu, kalau dari Bapak sendiri apa nih Pak yang perlu dievaluasi atau dibenahi dari kinerja Bea Cukai? Memang kalau saya melihat ini ada tidak terlepas dari peninggalan culture yang keburu melekat lama ya. Bea Cukai awalnya merupakan kantor inspeksi, tetapi transformasi menjadi kantor pelayanan ini saya lihat belum dilakukan secara optimal. Iya. Jadi kalau solusinya apa? Karena solusinya bersifat cultural ya, kultur organisasi, saya lihat memang ya cukup perlu adanya perubahan kultur dalam organisasi Bea Cukai. Jika membandingkan dengan pajak, guys. Pajak dulu sebelum reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 83, pajak tuh dulu juga kantor inspeksi. Ya, seperti Bea Cukai juga berseragam segala macam. Tapi sejak Undang-Undang tahun 83, seragam mulai dilepaskan dari kantor pajak, fungsi pelayanan dikedepankan. Selama kurang lebih 41 tahun kita melihat pajak sudah berhasil mentransformasi kulturnya tuh. Fungsi pelayanan kita lihat sangat dikedepankan ya. Fungsi konsultasi, fungsi bimbingan kita lihat dengan sangat mudah diakses oleh wajib pajak. Pak, ini kan mungkin pendengar masih ada yang belum tahu gitu ya aturan terkait dengan bea masuk dan keluar. Itu sebenarnya secara singkat peraturan bea masuk dan keluar itu seperti apa sih Pak? Apakah memang misalnya sepatu yang harganya 10 juta nih bisa kena pajaknya sampai 30 juta gitu? Iya. Nah, jadi yang beredar di masyarakat kan sepertinya kan persepsi masyarakat bahwa adalah Ditjen Bea Cukai bisa menetapkan nilai pabean sebagai dasar menentukan bea masuk beserta pajak-pajak yang terhutang. Ya kan? Menetapkan dengan secara sepihak. Sebetulnya enggak juga, itu di Undang-Undang tahun 2017, Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan yang berubah Undang-Undang nomor 10 tahun 95, nilai pabean itu nilai sebagai perhitungan bea masuk beserta pajak-pajak terhutang itu adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Jadi kalau kita mengimpor barang dan kita memiliki invoice lengkap, sebenarnya Bea Cukai harus menerima bahwa dokumen yang kita serahkan itu beserta nilainya adalah itulah nilai transaksi kita. Tapi kan persepsi di masyarakat seolah-olah jadi saya udah ngasih invoice-nya, tapi kok saya dikasih tetap nilai pabeannya berbeda daripada nilai yang tercantum di dalam invoice itu. Kan gitu. Nah, sebetulnya saya nggak tahu yang terjadi bisa ada miskomunikasi di mana, tapi kalau kita masyarakat mengimpor sepanjang kita memiliki invoice dari si penjual di luar negeri, maka Bea Cukai harus menerima itu sebagai nilai pabean. Kecuali kalau kita sebagai masyarakat mengimpor barang dan kita tidak memberitahukan invoice-nya dari si penjual di luar negeri, disitulah Bea Cukai baru bisa menghitung bea masuk berdasarkan nilai pabeannya itu berdasarkan data yang dimiliki Bea Cukai atas nilai transaksi barang yang serupa.
begitu. Oke. Jadi kalau masyarakat punya invoice-nya dari penjual di luar negeri, bea cukai nggak memiliki hak untuk menggunakan nilai lain. Misalnya ada yang menyampaikan, oh bea cukai ngecek dari internet, ada yang jual 8 juta, 8 enggak. Itu secara undang-undang kalau masyarakat punya invoice, itu bea cukai nggak bisa menentukan nilai lain selain apa yang tercantum di dalam invoice itu gitu. Oke, nah Gitu. Pak, kalau terkait dengan barang pemberian atau hadiah, ini aturannya gimana sih Pak? Apakah memang kalau barang hadiah ini masih dikenakan pabean juga atau harusnya ada keterangan kalau ini tuh barang hadiah jadi tidak dikenakan pabean lagi gitu? Nah, tadi saya bilang, pemahaman dasarnya dulu setiap impor barang, dia kan harus ditentukan bea masuk dan pajak-pajak terutang. Iya. Bea masuk itu ditentukan dari nilai pabean. Nilai pabean itu pertama adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Iya. Berapa sih kata invoice-nya? Nah, kalau dalam hal hadiah kan nggak ada invoice tuh, nggak ada transaksi kan? Ya kan, nggak ada transaksi. Maka karena tidak ada nilai transaksi, memang undang-undang menggariskan bahwa memberikan kewenangan kepada bea cukai dalam hal nilai transaksi ini tidak dapat diketahui, ya kan? Bea cukai bisa menentukan nilai pabeannya dengan membandingkan nilai barang yang serupa berdasarkan informasi yang diketahui. Ya kan, misalnya dikasih hadiah sepeda, karena hadiah nggak ada dong invoice ya, ya kan, tentu maka si bea cukai bisa menggunakan kewenangan yang diatur untuk melakukan pengecekan di market itu berapa sih harga barang yang serupa ini nilai transaksinya gitu. Saya kan nggak bayar apa-apa untuk hadiah, tapi karena bea cukai punya kewenangan untuk menentukan nilainya apabila nilai transaksi yang nggak ada, misalnya tadi sepeda saya nggak bayar apa-apa, cuma kalau di luaran nilai sepeda ini 10 juta misalnya, maka biaya masuknya dihitung dari 7,5% misalnya, biaya masuknya dikali PPh 2,5% dikali tambah PPN lagi 11%, begitu. Itulah yang terjadi untuk kasus-kasus importasi barang berupa hadiah. Tapi memang bea cukai punya metode lain sebetulnya selain membandingkan nilai transaksi sejenis di pasar. Ada beberapa metode-metode yang bisa jadi nilai metodenya bisa lebih rendah daripada jika membandingkan nilai pasar. Nah, disitulah sebetulnya ada ruang untuk bea cukai memiliki diskresi yang diberikan undang-undang dengan juga mempertimbangkan bahwa apakah memang ini benar barang hadiah ataukah memang bukan akal-akalan si importir untuk menghindari bea masuk, kan gitu. Pak, tapi ada nggak sih Pak kemungkinan kalau misalnya kasus-kasus seperti ini tuh terjadi karena yang memang di dalam bea cukainya sendiri masih ada oknum-oknum yang bermain gitu? Saya kalau bicara oknum ya saya rasa semua organisasi kemungkinan ada oknum ya. Jadi oknum juga kemungkinan bermain kan tidak bisa terhindarkan ketika memang peraturan memberikan diskresi kepada pejabat negara untuk menentukan nilai pajak terhutang atau bea masuk berdasarkan berbagai metode kan. Jadi bisa saja dia karena kewenangannya dia bisa saja menetapkan nilai berdasarkan metode sehingga menghasilkan nilai bea masuk terhutang menjadi paling tinggi tadi kan. Misalnya contohnya kalau pakai perbandingan dengan market, dia bisa aja misalnya ngambil perbandingan dari website yang lain, harganya tiba-tiba sepeda yang satu harganya 10 juta, di website ini misalnya 30 juta gitu kan. Nah disitulah ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang kan, ketika pelaksanaan tugas bisa dilakukan secara subjektif. Sementara sebetulnya peraturan memberikan yang alternatif lain sehingga bea masuk terhutang itu menjadi lebih rendah. Kalau kata-kata bahasa sehari-harinya, kalau saya bisa buat lebih tinggi, kenapa bikin lebih rendah, kan gitu. Karena itu dimungkinkan dengan undang-undang. Tapi andai pelaksanaan tugas dilakukan dengan itikat baik, seharusnya kan petugas bisa melihat mana masyarakat yang bisa diberikan keringanan berdasarkan diskresi yang diberikan undang-undang dengan semata-mata melaksanakan tugas
dengan itikat baik. Terakhir ini kan sebenarnya kalau dari Menteri Keuangan kan sudah ada sidak untuk penyelesaian kasus. Kalau dari Menteri Perdagangan menerbitkan aturan baru gitu ya terkait dengan barang impor bawaan gitu, yang artinya kan para pelancong ini sudah dibebaskan membawa barang belanjaan dari luar negeri. Nah, kalau melihat penyelesaian ini sudah cukup belum Pak? Atau masih ada lagi mungkin selain tadi reformasi dari si lembaganya gitu ya supaya lebih melayani, ada nggak Pak yang lain? Iya, jadi sebenarnya gini, asal mula permasalahan mengenai pembatasan barang bawaan ini memang kan kita harus secara jernih melihat karena munculnya peraturan dari Kementerian Perdagangan kan. Bea Cukai sebagai pelaksana peraturan dari yang diterbitkan oleh instansi lain, dia harus melaksanakan itu. Cuma memang kan peraturan ini kan menjadi tanda tanya besar karena sebenarnya masyarakat kan bisa dengan mudah membandingkan bagaimana sih praktek yang dilakukan di negara-negara lain, kan begitu. Apakah di negara-negara lain ketika kita melintas batas, ya kan, apakah ada pembatasan yang dilakukan seperti hal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan juga? Kalau tidak ada, kita kan menjadi aneh, gitu kan. Jangan-jangan memang apa maksud penerbitan peraturan yang aneh ini? Apakah memang mempersulit warga negara sendiri? Jadi yang saya mau sampaikan adalah ketika membuat peraturan, sebenarnya pemerintah nggak perlu canggih-canggih banget. Sebenarnya tinggal membandingkan aja bagaimana sih best practice di negara-negara maju kan, atau di negara-negara yang memiliki ciri geografis seperti kita. Karena bea cukai kan tidak bisa terlepas, pengawasan perbatasan ini kan nggak bisa terlepas dari bagaimana sih sebenarnya letak geografis kita kan gitu. Yang kedua juga peraturan itu dibuat yang dengan semangat melayani dan bukan menimbulkan persepsi seolah-olah pemerintah seperti mau justru memberi hambatan bagi warga negaranya sendiri ketika melakukan lintas batas. Jadi intinya kan itu, culture organisasi yang pertama, yang kedua sebetulnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang tetap semangatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi organisasinya, culture-nya melayani, juga didukung oleh peraturan yang nuansanya juga memberikan pelayanan ke masyarakat. Bukan malah seperti mencurigai masyarakatnya untuk melakukan penyelundupan dan sebagainya kan gitu. Oke, baik. Pak Ruben, terima kasih banyak ya Pak. Iya, terima kasih. Newsbeat. Arab Saudi menaikkan harga minyak mentah karena kurangnya prospek kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Melansir Reuters, Arab Saudi menaikkan harga jual resmi OSP minyak mentah ke Asia, Eropa Barat Laut, dan Mediterania pada Juni. Minyak mentah berjangka Brent dikabarkan naik 34 sen atau 0,4% menjadi 1,25 juta rupiah per barel. Penaikan harga minyak mentah dilakukan lantaran Saudi mengkhawatirkan perang antara Israel dan Palestina dapat meluas dan berdampak pada negara-negara berpenghasil minyak. Kenaikan harga minyak mentah juga diiringi pengetatan pasokan pada kuartal ini. Ada 14% atau sekitar 9 juta rumah tak berpenghuni di Jepang. Fenomena ini terjadi lantaran populasi manusia kian menurun di Jepang. Rumah kosong atau ditinggalkan yang biasa disebut akiya ini tidak hanya ada di perdesaan, tetapi juga di perkotaan. Setidaknya terdapat ratusan rumah kosong di perkotaan yang dibiarkan kosong dalam jangka waktu lama. Fenomena rumah kosong tidak hanya dikarenakan populasi manusia di Jepang yang kian menurun, tapi ada kasus di mana orang yang diwariskan enggan tinggal di rumah tersebut. Beberapa rumah kosong di Jepang ada yang dibiarkan begitu saja sampai dihancurkan. Demi mengurangi karbon dioksida CO2, Singapura berencana membuka hotel zero energy pertama di 2028. Hotel ini bernama Hotel Indigo Changi Airport yang bakal dibangun di Terminal 2 Bandara Changi, Singapura. Dikabarkan hotel ini terdiri dari 7 lantai dan dibangun di atas stasiun bus. Hotel ini akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan lantaran hotel mudah diakses melalui jalur penghubung. Hotel ini juga menggunakan panel surya, sistem pendingin hibrida, koridor berventilasi alami, dan teknologi pengumpulan air hujan. Hotel ini juga dilengkapi tanaman hijau yang membentang di 7 lantai. Terdapat day club di puncak gedung, bar, dan kolam renang. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Tangerang, Banten. Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah warga terkait kasus viral pengeroyokan mahasiswa yang beribadah doa rosario di kontrakannya. Kapolres Tangerang Selatan, Ibnu Bagus Santoso mengatakan ada lebih dari 1 orang yang diamankan. Ibnu mengaku polisi masih mendalami kasus tersebut. Sementara itu, Ketua Rukun Warga RW setempat Marat mengungkap warganya tidak mempermasalahkan kegiatan berdoa yang dilakukan, melainkan banyaknya mahasiswa yang berkumpul menimbulkan kekesalan warga. Marat menjelaskan kejadian diawali Ketua Rukun Tetangga yang menegur kegiatan mahasiswa ini. Namun akhirnya bentrokan tidak terelakkan karena kedua belah pihak emosi dan tidak terima. Selanjutnya ke Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan membuka beasiswa bagi mahasiswa di wilayahnya. Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial Pemkot Medan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Pendaftaran dibuka hari ini 8 Mei 2024 mulai pukul 8 hingga 16 waktu setempat. Pemkot mengharuskan usulan beasiswa diantarkan langsung oleh pemohon ke bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Beberapa syarat umumnya adalah penduduk Kota Medan, mahasiswa dengan indeks prestasi IPK minimal 3,50 untuk perguruan tinggi negeri atau swasta, bukan penerima beasiswa dari program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan bukan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan BUMD. Terakhir ke Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap penyelenggaraan Forum Air Internasional atau World Water Forum ke-10 yang bakal dilaksanakan 18 hingga 25 Mei 2024 bakal menyumbang ekonomi di Bali sekira 561 miliar rupiah hingga 800 miliar rupiah. WWF 2024 diperkirakan mampu menarik 35.000 hingga 50.000 peserta dari dalam maupun luar negeri. Tingginya kunjungan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah juga pendapatan bisnis lokal. Sandi mengatakan pihaknya tengah menganalisis permintaan penerbangan ke Bali untuk mempertimbangkan kemungkinan penambahan penerbangan selama penyelenggaraan Forum Air Internasional tersebut. World Water Forum adalah pertemuan internasional yang membahas krisis air, termasuk pengelolaan air berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending bareng Lea. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di aplikasi kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu yang lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.